Itu saja dah buat 40%. Kau nak aku dengan ayah ikut kau balik macam kan? Halo guys, bertemu lagi di video Bang Story. Tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film dari negeri jiran Malaysia. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Hasan yang dituntut harus melindungi keluarganya yang sedang diincar para mafia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita lihat pertarungan tinju bebas antara Zain dan V. V yang notabene adalah seorang anak mafia. Tujuan Zain mengikuti tinju tak lain adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan meringankan beban sang ayah yang hanya seorang buruh pabrik. Namun tidak sesuai harapan, Zain mengalami kekalahan dan akhirnya Zain harus berhutang kepada V. Zain memahami kalau ini akan membuat masalah baru untuk keluarganya. Zain tahu bahwa ayah V adalah seorang mafia dan bisa kapan saja mencelakai keluarganya. Diketahui kalau ayah V yang bernama Raja adalah orang yang sombong dan ingin menjadi pemimpin di desa tempat tinggal Zain. Raja telah menjanjikan kesejahteraan pada warga desa dengan cara memperkerjakan mereka di pabrik sutra milik Raja. Namun pada kenyataannya, warga saat itu banyak yang tertindas dan malah hidup sengsara, ditambah lagi mereka hanya menerima upah yang minim dari Raja. Tak hanya itu, pabrik sutra yang Raja dirikan ternyata hanyalah sebuah topeng untuk menutupi bisnis narkoba yang selama ini Raja sembunyikan. Lalu kita melihat seorang pria yang bernama Hasan. Hasan merupakan saudara Zain, baru saja pensiun dari tentara dan akan pulang ke kampung halamannya. Pulangnya Hasan bukanlah tanpa tujuan, melainkan untuk membantu menyelesaikan masalah hutang adiknya yang harus segera dibayar. Dengan diantar polisi sekaligus sahabat kecilnya yaitu Born. Nas, tak mati lagi ya? Ha? Serius lah? Hasan Munas yang... Hasan seketika terkejut, tak kalah melihat desanya yang dulu damai berubah menjadi desa yang dipenuhi dengan gangster. Hal ini terjadi karena minimnya pendidikan semenjak adanya Raja. Setibanya di rumah, Hasan dibuat heran dengan adanya golok di pot bunga dan tumbuhannya yang rusak. Munas selaku ayahnya mengatakan kalau akhir-akhir ini rumah mereka sering diteror gangster suruhan Raja, dikarenakan Zain tidak pernah membayar hutang. Merasa hal itu tak dapat dibiarkan, Hasan lalu berniat menemui Raja pada malam nanti. Saat malam tiba, Hasan berjalan perlahan menuju tempat tinju bebas untuk menemui Raja. Hasan yang dulunya juga anak buah Raja disambut dengan baik oleh Ifrit dan segera diantar untuk menghadap Raja. Di tempat itu Hasan belak-belakan meminta agar Raja jangan lagi mengirim gangster untuk mengganggu keluarganya. Hasan lalu bernegosiasi agar Raja meringankan hutang yang menjerat Zain. Raja yang kasihan mengabulkan permintaan tersebut, tapi dengan syarat, yaitu Zain harus dibawa ke hadapan Raja untuk meminta maaf. Ketika akan pulang, Hasan diganggu anak buah Raja yang sedari awal memang tak suka dengan kedatangannya. Dengan wajah dingin, Hasan lalu menghajar mereka semua. Setibanya di rumah, Hasan langsung membujuk Zain agar menghadap dan meminta maaf kepada Raja.
karena itu adalah satu-satunya cara supaya hutang Zen diringankan. Merasa tak punya salah kepada raja, Zen pun menolak hal itu dan segera masuk ke kamarnya. Karena Hasan tak bisa membujuk Zain, Hasan lalu meminta bantuan Munas untuk membujuk Zain. Karena bagaimanapun juga sang anak pasti akan nurut jika orang tua sudah turun tangan. Singkat cerita, Zain pun terpaksa menghadap raja, walaupun hatinya merasa sangat panas. Dengan ditemani Hasan, Zain lalu meminta maaf kepada raja perihal hutang yang tak pernah ia bayar. Zain lalu menuruti permintaan raja, yang mana Zain disuruh memakan makanan anjing dengan dijanjikan akan dikurangi hutang sebesar 40%. Ketika Hasan dan Zain akan pergi, raja kembali memberi tawaran untuk melunasi sisa hutang Zain. Tapi dengan syarat, Hasan dan Zain harus mengalahkan kedua anaknya di ring tinju bebas, yaitu Vi dan juga Rian. Dengan wajah penuh keyakinan, kedua kakak beradik ini pun menerima tawaran emas itu dan segera naik ke atas ring. Ketika pertandingan dimulai, Hasan tampak ditantang oleh Vi, sedangkan Zain akan melawan Rian. Hasan yang melawan Vi hanya menghindari serangan dan tak mau memukul dengan keras, karena bagaimanapun Vi adalah seorang wanita. Di sisi lain, Zain terus menghindar serangan dari Rian. Namun sampai pada waktunya Zain harus terkapar karena Rian bukanlah lawan yang sepadan. Zain dan Vi yang kembali bangkit lalu melanjutkan pertarungan. Begitu pula dengan Hasan dan Rian. Usai memenangkan pertarungan itu, Hasan dan Zain sangat lega karena semua hutang Zain kini sudah lunas. Namun, saat mereka sedang di dalam perjalanan pulang, Hasan dan Zain diikuti 3 orang yang memaksa mereka untuk menaiki bis di tepi jalan. Tapi ternyata bis yang mereka tumpangi hanyalah sebuah jebakan, karena di dalamnya sudah ada Vi dan Rian beserta anak buahnya. Tampaknya Vi dan Rian tak terima dengan kekalahan tadi, sehingga Vi dan Rian berniat mencelakai Hasan dan Zain. Ketika Zain akan ditusuk musuhnya, Zain dengan cerdik mengalihkan serangan itu, yang membuat Rian terkena senjatanya sendiri. Melihat Rian sekarat, Vi lalu mengambil alih kemudi bus dan berniat menabrakkan bus mereka ke tiang listrik. Sebelum bus menghantam tiang listrik, Hasan dengan siap melindungi Zain agar adiknya tetap merasa aman. Hasan yang baru tersadar bergegas mengajak Zain bersembunyi karena rombongan raja akan menuju lokasi itu. Sambil mengintip dari kejauhan, Hasan dan Zain mendengar perkataan raja yang akan mendatangi rumahnya untuk mencarinya. Hasan lalu menelpon ayahnya dan meminta untuk segera meninggalkan rumah karena kejadian buruk akan terjadi di sana. Orang cari kita orang kat situ. Orang cari kita orang kat situ. Namun sayangnya, Hasan telah terlambat karena raja dan para anak buahnya sudah sampai di pintu gerbang dan mulai bergerak masuk. Akibat penyerbuan itu, para warga dibuat resah. Tapi untungnya dari salah satu warga ada yang menelpon polisi. Ketika pasukan raja mulai mendekati rumah, Munas dengan santainya mengambil sebuah golok dan duduk manis di ruang tamu. Raja kemudian bertanya kepada Munas tentang keberadaan Hasan dan Zain saat ini. Munas selalu menjawab kalau kedua anaknya sudah pergi dari rumah sejak sore tadi. Munas lalu mencaci raja
tentang perbuatannya yang menjadikan anak-anak orang sebagai pelindung, yang padahal ia sendiri tak bisa melindungi anaknya. Perkataan Munas itu lalu mengarah kepada Rian, yang mana Rian kini dinyatakan tewas karena raja tak bisa menjaganya. Mendengar hal itu, raja seketika marah dan segera meminta anak buahnya untuk membakar Munas hidup-hidup. Di sisi lain, Hasan dan Zain merasa terpukul atas apa yang telah menimpa ayah tercintanya. Sambil menahan kesedihan, Hasan dan Zain lalu berniat balas dendam kepada raja dengan menghabisi semua aset berharganya dan menjebloskan ke kantor polisi. Namun saat Hasan dan Zain akan bergegas, mereka malah diserang anak buah raja yang masih berada di sana. Melihat para gangster terus berdatangan, Hasan kemudian menahan mereka semua supaya adiknya bisa menyelamatkan diri. Di saat Hasan berada di tengah-tengah kerumunan musuh, tiba-tiba para polisi datang dengan salah satunya adalah Born, sahabat kecil dari Hasan. Born lalu memohon dengan sangat kepada Hasan untuk menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Ketika dalam perjalanan menuju kantor, Hasan yang berada di satu mobil dengan Born memohon agar Born melepaskannya. Hasan hanya ingin menyusul Zain yang sekarang sedang menuju pabrik sutra milik raja. Hasan meyakinkan Born kalau ia juga akan membawa raja sekalian, sehingga polisi tak perlu susah payah untuk menangkapnya. Setelah berhasil merayu sahabat kecilnya itu, Hasan pun bergegas menyusul Zain ke pabrik sutra. Ketika mereka akan mencari raja, mereka malah dikepung anak buah raja yang jumlahnya cukup banyak. Namun tak lama berselang, satu persatu anak buah raja tiba-tiba ditelepon keluarganya yang melarang mereka untuk membela raja. Nazmi, Rizal, kau balik sini. Raja dah bunuh Munas. Kita kena fikir anak-anak kita. Karena sebenarnya raja hanyalah memanfaatkan mereka dan tak peduli dengan nasib mereka. Melihat anak buah raja sudah pada sadar, Hasan dan Zain pun mengusir para karyawan-karyawan pabrik yang mana malam itu masih saja bekerja. Kemudian mereka menyelinap ke ruangan rahasia yang biasa mereka gunakan untuk meracik narkoba. Di sana Hasan dan Zain menghajar setiap penjaga yang ada dan segera membakar ruangan itu. Tak ingin buang waktu lagi, Hasan dan Zain bergegas menuju ruangan raja. Tapi saat itu mereka malah dihadang oleh V dan juga Ifrit. Hasan lalu menghadapi Ifrit, sementara Zain akan melawan V. Kemudian V menggunakan samurai. Zain tak merasa gentar sama sekali, dan justru ia lebih mengungguli V. Sementara itu, Hasan juga tak kalah, walaupun Ifrit begitu kuat dan lebih berpengalaman. Setelah saling baku hantam, Zain akhirnya dapat mengalahkan V dengan memotong tangan V menggunakan samurainya sendiri. Di sisi lain, Hasan tampaknya kesulitan karena Ifrit bukanlah lawan sembarangan. Melihat Hasan kewalahan, Zain lantas membantu. Akan tetapi ia malah ditinju oleh Ifrit hingga tak sadarkan diri. Menyaksikan adiknya diam tak bergerak, Hasan lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Bangsat! Tapi apa daya, Ifrit memang lebih sulit dikalahkan. Melihat Ifrit lengah, Zain yang sudah sadar langsung menikamnya dan menendangnya dengan keras. Setelah upaya itu, Ifrit pun mulai kehilangan tenaga, yang membuat Hasan dengan mudah mengalahkannya. Setelah semua anak buah raja habis, Hasan dan Zain kemudian mendatangi raja yang sedang di kantornya. Menyadari raja memegang sepucuk pistol, Hasan pun mempraktekkan apa yang ia dapat dari militer dengan memanfaatkan alat pemadam api.
Setelah itu Hasan berhasil memasuki ruangan, lalu menyergap raja untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Tapi sebelum itu, Hasan menyuruh Zain untuk pergi kabur, karena bagaimana juga polisi pasti akan menangkap mereka. Dengan perasaan senang bercampur sedih, Hasan menyerahkan diri kepada Bond dan juga membawa raja sesuai perjanjian. Ketika itu, Hasan dan Bond bingung harus berkata apa. Tapi yang pasti hal itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga yang tak dapat mereka lupakan. Dan film pun selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe dan tulis komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. SBC meneruskan operasinya.